Kalau berbicara tentang pilihan prodi itu sebenarnya kalau kita bicara tentang kondisi di Palopo misalnya, di Palopo ini hampir semua prodi itu sudah siap, sudah ada. Tinggal bagaimana kita menentukan pilihan. Kalau saya boleh sarankan bagi adik-adik sekalian yang sudah kelas 12 hari ini dan yang adik-adik kelasnya, kalau misalnya mau kuliah yang prodinya ada di daerah kita di Palopo ini, tidak usah kita ke daerah lain. Cukup kita memilih di daerah kita, karena saya yakin kualitas prosesnya, kualitas pembelajarannya, sarana prasarananya itu tidak jauh, tidak berbeda dengan apa yang kita dapatkan di tempat lain. Bahkan bisa jadi apa yang ada di daerah kita ini justru lebih bagus dibanding yang kita dapatkan di tempat lain. Halo Sobat Muda Gen Z dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Universitas Kurnia Jaya Persada bersama saya Siti Aisyah Anwar yang akan menemani kalian pada hari ini, merencanakan masa depan kalian setelah lulus kuliah. Nah hari ini tuh kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang pendidik yang dimana selalu membantu mendorong siswa-siswinya untuk bermimpi lebih tinggi. Nah, beliau ini merupakan kepala sekolah dari sekolah SMA Negeri 2 Palopo. Selamat datang Bapak, terima kasih telah hadir bersama kami pada hari ini. Ya, terima kasih, senang bisa hadir dan berbagi semangat dengan para siswa hebat di luar sana. Oke, baik. Nah ini Pak, sebelum nih kita masuk ngobrol lebih lanjut, lebih mendalam, mungkin boleh disapa dulu adik-adik di luar sana yang sedang menyiapkan langkahnya untuk merencanakan masa depan atau merencanakan untuk lanjut kuliah Pak. Halo adik-adik kelas 12 yang luar biasa, senang banget bisa menyapa kalian hari ini. Kalian sekarang sedang berada di fase penting, fase menentukan langkah setelah lulus dalam menentukan arah dan masa depan. Apapun pilihan kalian, nantinya itu adalah bagian dari perjalanan besar menuju masa depan yang kalian impikan. Ingat ya, masa depan itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling mau belajar dan berani mencoba. Jangan takut membuat rencana, jangan ragu mengambil langkah baru. Setiap keputusan yang kalian buat hari ini adalah investasi untuk kehidupan kalian nanti. Masa depan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk belajar dan diusahakan. Adik-adik sekalian, masa depan itu kita harus hadapi. Jangan pernah menyerah pada kesulitan dan tantangan apapun. Teruslah berusaha dan berdoa untuk mencapai tujuan kalian. Oke, ini Pak, ini kita masuk langsung saja ya. Banyak dari siswa-siswi itu sebenarnya atau adik-adik di luar sana itu masih bingung mengenai misi kuliah itu apa sih? Menurut Bapak apa sih makna kuliah itu bagi generasi muda untuk sekarang ini? Ya, untuk adik-adik sekalian, kalau kita berbicara tentang misi kuliah adalah bagaimana mendapatkan sekolah atau pendidikan tinggi yang memenuhi persyaratan, yang bisa memberikan kita keunggulan, yang punya integritas dan bisa mencetak generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing global. Itu yang paling utama. Oke, jadi pada intinya ini ya Pak ya, kuliah itu sebenarnya bukan hanya ingin mendapatkan mendapatkan ijazah saja ya Pak, yang ingin mendapatkan gelar saja, tetapi makna kuliah itu lebih dari itu ya Pak ya, lebih dari betul. itu seperti mungkin bisa dengan kuliah kita bisa mengembangkan diri kita, bisa membuka peluang yang lebih banyak ya Pak ya. Oke. Nah ini kemudian Pak, ada beberapa siswa atau adik-adik itu di lapangan
banyak yang meragukan dirinya sebenarnya Pak, banyak yang takut untuk melangkah atau banyak yang takut salah pilih, misalnya memilih jurusan ya Pak ya itu. Mereka ini juga selain itu ada juga beberapa adik-adik sekolah itu terkendala dengan biaya sebenarnya Pak. Mereka itu bilangnya begini, misalnya saya nanti lanjut kuliah itu gimana ya, apakah bagaimana cara bayar kuliahnya nanti itu. Nah kemudian juga Pak ada beberapa problem siswa itu dia itu masih bingung mau jadi apa. Nah menurut Bapak mungkin ada pesan buat adik-adik untuk yang mengalami problem-problem tersebut. Terima kasih jadi untuk adik sekalian. Sebenarnya untuk kondisi hari ini yang namanya lanjut ke perguruan tinggi itu tidak terlalu susah. Apalagi sekarang pemerintah dan yayasan-yayasan ada itu memberikan fasilitas beasiswa. Bahkan ada anak-anak kita yang awalnya secara finansial tidak punya kemampuan apa-apa, tapi karena motivasi belajar tinggi, semangat untuk berubah tinggi sehingga mereka bisa mengalahkan semua itu. Akhirnya kita lihat kondisinya hari ini misalnya, itu mereka sudah jadi orang hebat. Walaupun startnya dari yang tidak tahu sama sekali atau kurang punya sarana penunjang untuk itu. Untuk itu, untuk adik-adik sekalian, saya sarankan untuk memilih prodi. Itu tentu kita berharap kita memilih prodi sesuai dengan bakat minat yang kita miliki. Kemudian menyangkut tentang bagaimana pengembangan diri kita, bagaimana pengembangan masa depan kita ke depannya tentu tergantung ke diri kita masing-masing. Tapi saya yakin adik-adik sekalian, kalau adik-adik bisa memanage waktu dengan bagus, kemudian mendapatkan perguruan tinggi yang bagus, yang unggul, tentu itu akan sangat berpengaruh. Kalau berbicara tentang pilihan prodi, itu sebenarnya kalau kita bicara tentang kondisi di Palopo misalnya, di Palopo ini hampir semua prodi itu sudah siap, sudah ada. Tinggal bagaimana kita menentukan pilihan. Kalau saya boleh sarankan bagi adik-adik sekalian yang sudah kelas 12 hari ini dan yang adik-adik kelasnya, kalau misalnya mau kuliah yang prodinya ada di daerah kita di Palopo ini, tidak usah kita ke daerah lain. Cukup kita memilih di daerah kita, karena saya yakin kualitas prosesnya, kualitas pembelajarannya, sarana prasarananya itu tidak jauh, tidak berbeda dengan apa yang kita dapatkan di tempat lain. Bahkan bisa jadi apa yang ada di daerah kita ini justru lebih bagus dibanding yang kita dapatkan di tempat lain. Yeah. Oke, baik. Jadi sekarang ini tidak ada lagi ya Pak ya alasan sebenarnya untuk tidak lanjut kuliah karena banyak banyak beasiswa karena pendidikan ini kan sekarang itu kan beragam, jalur pendidikan kan beragam, banyak beasiswa yang ditawarkan. Mungkin juga mengenai kuliah kalau misalnya memanfaatkan di daerah misalnya, jadi masih ada universitas di dekat, maksudnya di daerah kita, mending di situ saja. Kalau soal fasilitasnya juga bagus ya Pak ya. Betul. Ya, oke. Nah ini kemudian Pak mengenai bagaimana sih dukungan sekolah khususnya dari SMA Negeri 2 Palopo, bagaimana Bapak memberi dukungan kepada siswa untuk merencanakan masa depan pendidikan mereka, khususnya untuk siswa-siswi di SMA 2 Palopo itu di kelas 12 itu Pak. Baik, untuk di sekolah kami di SMA 2 Palopo itu memang anak-anak sejak naik kelas 12 kita sudah arahkan. Kita sudah petakan siapa di antara mereka yang mau lanjut kuliah, bahkan kita sudah petakan siapa yang mau lanjut kuliah di prodi-prodi tertentu. Misalnya prodi kesehatan, prodi kedokteran misalnya, itu kita sudah petakan. Sehingga kita sudah bisa membaca anak-anak setelah tamat mau kemana. Satu contoh misalnya kayak kemarin 2025 ini, anak kami itu dari 334 orang yang tamat itu 187 yang lanjut kuliah. Dan banyak di antara mereka yang masuk di prodi-prodi yang dalam tanda kutip kita anggap hebat selama ini seperti kedokteran, farmasi, FKM, teknik dan seterusnya. Dan ya alhamdulillah
termasuk di kampus Universitas Kurnia Jaya Persada ini juga ada anak kami yang masuk ke sini. Cuma barangkali untuk prodi misalnya kedokteran belum tahun kemarin, mudah-mudahan tahun 2026 nanti akan ada yang masuk ke situ. Yang berikut untuk motivasi anak-anak kami, kita memang ada pendidikan yang dilakukan, ada pembinaan yang dilakukan oleh guru-guru yang kita berikan kewenangan untuk itu, untuk membina dan mengarahkan para siswa, ya, bagaimana mereka bisa lanjut kuliah. Dan kalau misalnya saya juga sering sampaikan di forum-forum tertentu di lapangan upacara atau ada acara-acara apa, saya sering pengen anak bahwa kalau mau kuliah yang kebetulan prodi itu ada di Palopo, tidak usah keluar daerah. Ya. Oke. Oh, jadi dukungannya di sekolah itu mungkin diberikan bimbingan ya Pak ya? Iya. Diberikan bimbingan mungkin seperti disesuaikan sama minat mereka ya. Betul. Selain itu juga selain diberikan bimbingan apalagi Pak itu arahnya, maksudnya mungkin bisa adakah pemberian kayak motivasi, kan sekarang Pak ini sebenarnya siswa-siswi itu banyak yang tidak tahu apa sih makna dari apa pentingnya dari pendidikan itu Pak, banyak yang mereka tidak tahu. Jadi motivasi untuk lanjut kuliah itu tidak ada Pak, begitu. Apakah ada pemberian motivasi terhadap itu Pak? Kalau di sekolah kami, alhamdulillah motivasi itu selalu kita berikan ke anak-anak. Kadang juga lewat guru-guru bidang studi yang masuk di kelasnya, kita selalu sampaikan untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk bisa lanjut kuliah. Kami berharap mudah-mudahan kalau tahun kemarin hanya 187 yang lanjut ke program tinggi negeri, tahun ini di sekolah kami ada siswa kelas 12 sebanyak 354 orang. Kita berharap mudah-mudahan dari 354 orang itu bisa jumlah yang kuliah untuk lanjut ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di tahun 2026 itu bisa signifikan dibanding tahun kemarin. Ya kalau tahun kemarin itu kan kalau kita persentase hanya sekitar yang lanjut kuliah sekitar 60-70%. Ya, kita berharap untuk tahun 2020 nanti termasuk yang masuk ke kampus kita di sini di Kurnia Jaya Persada itu bisa bertambah jumlahnya. Ya, itu. Oke, baik. Jadi luar biasa banget ya buat nih adik-adik khususnya SMA Negeri 2 Palopo, karena kepala sekolah itu mendukung banget ya kalian dalam merencanakan masa depan. Guru-guru kalian juga itu membantu kalian dalam merencanakan masa depan, misalnya ingin merencanakan mengambil jurusan apa itu. Jadi kalian ndak usah khawatir ya, ndak usah takut untuk membuat langkah atau mengambil keputusan, karena selalu ada guru-guru di belakang kalian yang membantu kalian dan memotivasi kalian itu. Nah, mungkin ini segmen terakhir nih Pak nih sebelum ditutup ya. Nah, sebelum ditutup mungkin ada pesan untuk adik-adik di luar sana, khususnya kelas 12, tingkat kelas 12 itu dalam merencanakan pendidikan atau dalam ingin melanjutkan kuliah Pak. Mungkin ada pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin melanjutkan perkuliahan. Ya, dari sekalian, jadi kalau bagi adik-adik semua yang akan lanjut nanti insya Allah di 2026 ini, Anda harus percaya diri, harus optimis, kemudian kita jangan mudah menyerah. Karena sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya, dan tentu di samping itu kita juga harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita senantiasa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kondisi seperti itu, dengan semangat seperti itu, tentu itu akan lebih memudahkan kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Oke, baik. Masya Allah, sangat luar biasa ya Pak ya. Ini sebelum ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah hadir pada hari ini, yang telah memberikan memberikan tambahan perspektif bagi kami.
Mungkin itu saja ya teman-teman hari ini. Semoga kalian tidak lagi ragu untuk mengambil keputusan, tidak ragu lagi untuk membuat rencana, karena masa depan itu harus diusahakan. Masa depan itu harus kita harus mengejar masa depan itu, bukan hanya untuk orang. Kalian perlu tahu sebenarnya masa depan ini bukan untuk orang yang hebat, tetapi masa depan itu adalah untuk orang yang mau belajar dan orang yang ingin atau tetap mencoba itu. Jadi teman-teman di luar sana, apapun pilihan kalian nantinya itu merupakan bagian terpenting, bagian dari perjalanan penting bagi kalian dalam menentukan masa depan kalian. Mungkin itu saja ya hari ini. Terima kasih kepada Bapak untuk hadir di podcast Universitas Kurnia Jaya Persada dan telah meluangkan waktunya untuk hadir di Universitas Kurnia Jaya Persada ini. Oke, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode berikutnya.